Waktu yang terbaik untuk sholat duha. Ustaz, kapan waktu yang terbaik untuk sholat duha? Sholat duha itu pertama waktunya dulu. Waktunya dimulai sejak waktu syuruk. Syuruk itu awal duha. Ingat ya? Perjalanan matahari yang bergerak dari mulai terbit, fajar terbit, sampai berada di posisi tempat terbitnya, sampai nanti bergeser lagi, sekira bayangan itu satu tombak kurang lebih. Kalau kita nanam tombak, ya sampai kokoh ada matahari, bayangannya sudah satu tombak gitu ya, sama dengan itu gitu. Nah, kan nanti bisa jadi memanjang, bisa jadi mengecil kan. Nah itu waktunya syuruk namanya. Pergerakan matahari disebut isyraq. Berada di porosnya disebut masyrik namanya. Bayangan yang satu tombak ini itu sudah masuk waktu syuruk. Syuruk itu awal duha. Jelas? Awal duha. Di awal duha ini ada kemuliaan. Hadisnya sahih. Sahih sekali. Di At-Tirmidzi hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, atau kama qala, man shallal ghadata fil jama'ati. Di redaksi lain fil masjid. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Di hadis lain di masjid. Jadi ada dua diksi di sini, dua redaksi. Satu ditunaikan berjamaah, yang kedua di masjid. Saya mengambil jalan tengahnya saja. Yang prioritas itu yang dimaksud masjid. Salat di masjid. Tapi kalau ada uzur tidak memungkinkan ke masjid, nah ini. Biasanya sih uzur yang dimaknai di sini ada yang lekat dengan perempuan yang tidak memungkinkan ke masjid karena alasan-alasan yang ditoleransi oleh syariat. Dan itu nanti banyak riwayat menyebutkan statusnya sama dengan sholat yang ditunaikan laki-laki di masjid. Jadi ibu jangan berkecil hati, karena memang hati sudah kecil gitu. Kalau besar kan repot tuh, nggak bisa ketampung. Jadi kalau misalnya suami laki-laki ke masjid dan perempuan tidak memungkinkan karena alasan yang ma'dzur syar'an, ya ditoleransi oleh syariat, itu tunaikan di rumah dan nilainya sama dengan laki-laki yang ke masjid. Nah, kalau ingin dapat awal duhanya syuruknya, maka tunaikan berjamaah di rumahnya. Ya, misal dengan asisten rumah tangga atau ada anak yang nggak ke masjid, misalnya yang perempuan, sama-sama lakukan di rumah. Nanti ada 3 keadaan perempuan yang tidak memungkinkan untuk ke masjid boleh di rumah. Nah, baik. Sebelum 3 keadaan itu saya sebutkan, saya balik dulu supaya tidak terlampau melompat. Man shallal ghadata fil jama'ati aw fil masjid. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah atau di masjid, kemudian thumma yaq'udu yadhkurullaha. Lalu dia tidak langsung beranjak, berzikir dulu. Duduk zikir. Saya telah terangkan di satu kesempatan di malam tadi kan, zikir itu banyak, bisa berdoa, bisa kalimat thayyibah, bisa baca Al-Quran, bisa taklim, itu bagian dari zikir. Taklim, kalau ada muhadarah, orang Arab bilangnya muhadarah, kalau kita taklim. Itu paling singkat, paling gampang, dapat sholat syuruk tuh paling enak tuh itu. Kalau Sabtu Ahad kan ada kajian subuh kan, enak kan tuh duduk. Nah itu kajian itu termasuk dari zikir yang mengingatkan kita dengan Allah. Itu dalilnya di Quran surah 3 Ali Imran di ayat 190-191 itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Nah, tafakkur itu masuk dalam kajian, konteks kajian. Ah, itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di hadis Muslim, komen Nabi terhadap orang yang sedang ngaji itu tinggi, menyampaikan 4 kemuliaan. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Enggak pernah ada orang kumpul di salah satu rumah Allah. Kemudian kumpulnya itu spesifik. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka ngaji di situ. Ngaji, mempelajari ayat, mendiskusikannya. Illa kecuali orang-orang itu sedang disebutkan oleh Nabi mendapatkan 4 kemuliaan. Ghasyiyatuhum rahmah, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nazalat alaihimus sakinah, diberikan sakinah, ketentaman pada jiwa. Ya, kemudian wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh malaikat, malaikat banyak berkumpul.
Kemudian wa dzakarahumullahu fiman indah. Nah ini dia kalimatnya. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Disanjung-sanjung oleh Allah orang-orang ini, ya kan? Sanjung-sanjung oleh Allah di sekitaran makhluk yang ada di dekat arsy. Disebut-sebut namanya. Ya, itu hambaku fulan. Kita disebut-sebut tuh. Kita nih. Masya Allah datang jauh-jauh dari Jakarta. Disebutin tuh sampai selesai. Ya, Masya Allah. Itu disanjung tuh. Makanya Nabi itu mensupport kita untuk menghidupkan halaqah zikir. Nah, zikir itu salah satunya ada yang memahami dengan ilmu. Majelis ilmu, majelis ilmi. Nah, dalilnya dari mana? Yang Al-Mujadalah itu ayat 11. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu syuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Paham ya? Nah, itu gambarannya. Nah, kemudian dia nggak langsung beranjak. Jadi setelah sholat 2 rakaat subuh, ya kan? Nggak langsung pulang, duduk dulu. Ada yang ngaji, ada yang ikut taklim, ada yang tilawah, ada yang ulang hafalan. Nah, sampai tiba bidayatul duha, awal duha. Awal duha itu disebut dengan syuruk itu. Ya, hatta bidayatul duha, sampai tiba awal duha. Ya, fa yusalli raka'ataini. Kemudian dia salat 2 rakaat di awal duha itu. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia mendapatkan pahala yang senilai dengan haji dan umrah. Sempurna. Jangan dipahami sudah haji dan umrah, bukan. Dipahaminya pahala yang senilai itu. Ya, tapi belum tentu dapat kemuliaan salat misalnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kan kemuliaan yang lainnya. Tapi pahalanya baik. Apa di antara pahalanya senilai haji dan umrah itu? Ya, berpeluang mendapati surga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berpeluang merubah perilaku jadi lebih baik. Kan birrun itu adalah perubahan dari sifat kurang baik menjadi baik. Ketika melekat pada pelakunya disebut mabrur. Makanya di situ disebutkan haji mabrur, haji yang merubah perilaku seseorang menjadi baik. Nah, di antara jalan kalau belum bisa mampu haji atau umrah, konsisten salat syuruk itu awal duha. Kalau orang terbiasa salat syuruk, manfaat utamanya ya itu bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik. Itu yang dimaksudkan. Jelas? Makanya didapatkan pahala senilai haji dan umrah. Dan itu mahal sekali.